Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Coding Knitr bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan CRUD, Create, Read, Update, Delete. Pada video sebelumnya sudah kita desain database ya. Sekarang kita lanjutkan dengan aplikasi CRUD. Pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang read data atau menampilkan data dengan query select di SQL. Baik teman-teman, jadi CRUD ini terkait dengan koneksi ke sebuah database ya, create untuk data, insert ya, read untuk membaca data dengan query select, lalu update dengan query update, dan delete dengan query. Langkah-langkah untuk membuat operasi CRUD. Pertama, desain database sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Sekarang kita akan lakukan operasi read. Untuk menampilkan data diawali dengan membuat model, membuat controller, menambahkan routing, dan membuat view. Baik teman-teman, ini desain database yang kita sudah buat ya. Pada video kali ini kita akan coba membuat model dari buku dulu. Buku nanti di master data atau referensi data ke pengarang, ke penerbit, dan kategori. Untuk anggota dan peminjaman, di skip dulu. Kita coba buat 4 tabel dulu. Mana 4 tabel ini nanti akan buatkan MVC-nya satu-satu, model, view, controllernya satu-satu ya. Diawali dari master data buku dulu, pengarang, penerbit, kategori, lalu setelah itu tabel relasinya yaitu tabel. Langkah pertama, kita pastikan koneksi database-nya sudah terkoneksi dengan database MySQL atau MariaDB kemarin ya, atau sudah kita belajar migrasi database dengan database bernama CI4. Kita cek dulu kode programnya, CI4 file.env. Oke, nama database yang sudah kita koneksikan ke database MySQL atau MariaDB adalah database yang MySQL dengan nama database ya DBCI4. Nama databasenya DBCI4. Kita coba lihat databasenya, kita gunakan PHP MyAdmin. Pastikan server Apache dan MySQL-nya hidup. Baik, untuk Apache saya nomor portnya bukan 80, 8484. Saya agak berbeda sedikit ya, membuka localhost-nya tidak localhost saja, /28484, teman-teman localhost saja. Lalu masuk ke di sini dashboard-nya, masuk ke PHP MyAdmin, database kita DBCI4. Oke, kita lihat dulu. Untuk project CI4 ya, DBCI4. Database-nya DBCI4 sudah terisi ya, ada buku dan seterusnya. Coba CI4-nya sudah ada ya. Baik teman-teman ya, ini biar tidak rancu. Waktu video sebelumnya kita sudah forward ke engineer ya. Artinya kita sudah masukkan diagramnya ke dalam database DBCI4, tapi datanya masih kosong. Kita lihat terlebih dahulu. Sudah ada ya teman-teman ya, DBCI4. Lalu kategori, teman-teman di sini ada dummy datanya, tapi kategori belum ada nih ya. Terusnya penerbit belum ada juga, pengarang belum ada juga. Malah database buku, tabel buku
Ya, kita lihat, oh masih kosong semua ya. Oke teman-teman, langkah berikutnya setelah forward engineer ke database kita DBCI 4, ya kita masukkan dummy database-nya ya, atau sampel datanya. Kalau menggunakan migrasi database, kita menggunakan konsep seeding gitu ya, menanam benih. Sekarang karena kita metodenya adalah database first ya, kita ngebuat database dulu. Oleh karena itu kita masukkan sampel datanya ya. Misalnya dimulai dari kategori, kita insert 2 saja atau 3, silakan teman-teman. Buku misalnya sejarah sama buku sosial politik. ID-nya nggak usah karena auto increment. Ya, saya go. Ya, oke, ini sudah ada 2 kategori, sejarah dan politik. Lalu pengarang. Kosong juga, kita input ya. Set, namanya bebas teman-teman ya. Kan diisi by data. Fotonya mungkin nggak usah dulu ya, karena tidak wajib di ya. Deden, Deden, HP-nya bebas, salah aja. Fotonya kosong. Baik, dua dulu ya. Sekarang sudah ada 2. Oke, sekarang penerbit. Masih kosong juga, di insert. Penerbit pertama PT Yudhistira, alamat misalnya Tebet. Ya, emailnya boleh kosong, websitenya boleh kosong ya. Semuanya ini tidak wajib diisi, termasuk alamat ya. Tapi kita isi aja yang Tebet alamatnya. Satu lagi, Cuma Isani Press, alamatnya ada di Depok. Ya, yang lainnya tidak wajib diisi. Kita go. Penting ada master data dulu ya. Penerbit ada 2 penerbit, Kira dan Insani Press ya. Selanjutnya teman-teman, kita isi data buku, data relasinya kosong juga, kita insert 2 juga. Nah, ini sudah ada master data ya. Orangnya siapa, penerbitnya siapa, kategorinya ya. Misalnya buku apa dulu nih? Sejarah. ISBN-nya 111, tentunya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tahun cetak tahun 2000. Stoknya ada 5. Karangnya Deden. Nah, kategorinya sejarah. Ya, untuk covernya kosongin dulu. Kita go. Ya, satu lagi harusnya ya, 2 ya. Baru 1 nih. Ya, satu lagi deh, kita input. ISBN-nya 112, kodenya ya. Ya, misalnya yang sosial politik. Pilpres, Presiden Republik Indonesia. Nah, itu aja ya. Tahun cetaknya 2014, orangnya Kamina, penerbit tes misalnya, kategori dalam politik, kita go. Baik teman-teman, kita sudah memiliki dummy data walaupun cuma kedua, dari tabel master sampai tabel aplikasi. Kita baru put sekitar tabel buku. Untuk anggota perpus sama transaksi peminjaman buku kita skip. Baik teman-teman, dari desain database ini yang sudah direlasikan dan sudah ada dummy datanya, coba kita buatkan modelnya, lalu buatkan controllernya untuk melihat data, mengubah data ya, dan terakhir nanti kita buat rute barunya ya, untuk bisa dilihat di aplikasi ya. Baik, pertama teman-teman, kalau sudah, kita diminta untuk membuat model-model yang ada, yang sudah tadi ada dummy datanya ya. Nah, ada dummy datanya juga boleh untuk model gitu ya. Pertama, tabel master dulu, ada pengarang, penerbit, dan kategori, baru tabel. Di akhiran dari nama filenya diakhiri dengan keyword model ya. Plus diawali dengan huruf besar. Karena itu nama filenya juga diawali dengan
Yang pertama kita buat model kategori, ya. Teman nanti mappingnya ke tabel kategori, primary key-nya ID, auto increment-nya memang di set. Lalu untuk kategori field yang boleh diisi ya field nama. ID kan teman auto increment. Ya. Baik, sama-sama kita ke models ya. app lalu models. Yang baru ada news model yang kemarin menggunakan migrasi database. Ini boleh di save as teman-teman. Biar kita nggak ngetik namespace lalu kelasnya, nanti diganti nama model sama tabel dan field-fieldnya. Oke ya. Baik. Models, news model ini kita save as. File, save as menjadi kategori model. K-nya besar ya nama kelasnya. Kategori model. Oke, teman-teman, tinggal diganti kelasnya tadi, filenya kategori model, ya, mapping ke tabel kategori sesuai database ya. Lalu teman-teman primary key-nya ID, auto increment-nya set true. Ya, untuk kategori cuma satu kolom yang bisa diisi nama saja ya. Kita lihat desain database-nya. Ya, nama saja. Untuk kategori yang agak banyak nanti di penerbit sama di buku. Kalau pengarang nama, email, HP, foto, ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi slide-nya. Ditambah cukup itu aja ya. Namespace app model sama use CI model. Setelah itu nama modelnya. Sepertinya sudah gitu ya. Baik, disimpan dulu. Lalu kita save as lagi menjadi pengarang. File, kategori model ini ya. File, save as ya. Bernama pengarang model. Pengarang model ya. Oke, tinggal diganti di pengarang model. Kelasnya pengarang model. Mappingnya ke tabel pengarang. Primary key-nya semua kita set ID dan ada auto increment-nya. Set true. Lalu yang field yang boleh diisi. Kalau pengarang nama, terusnya apa teman-teman lihat desain database-nya saja ya. Nama, lalu email, HP, foto. Nama, email, terusnya HP, terusnya teman-teman foto. Jangan lupa dikasih petik ya. Baik, simpan lagi. Selanjutnya teman-teman penerbit. Save as lagi. File, as, ya. Model baru yaitu penerbit. Kolomnya agak banyak teman-teman. Ganti dulu ya, nama kelasnya penerbit. Mapping tabelnya ke tabel penerbit. Primary key-nya ID, set auto increment-nya true. Ya. Baik, penerbit ada nama. Selain nama, teman-teman bisa lihat ada alamat email website. Nama, alamat, terusnya email, website. Lalu teman-teman telepon sama kontak person. Telepon, kontak person. Baik, ya semua ya. File, save. Terakhir teman-teman apa? Buku, tabel relasinya ya. Baik, file, save as ya teman-teman. Kita buat buku model. Buku model. Lalu teman-teman di buku model, nama tabelnya buku, primary key-nya ID, set auto increment-nya true. Buku agak banyak nih ya. Buku itu ada ISBN, tidak ada nama ya, judul,
Terusnya, ini teman-teman lihat database-nya, saya nggak hafal. Tahun cetak stok. Tahun cetak, stoknya berapa? Ya, enter ke bawah deh, ya. Terusnya, habis stok, ID penerbit, ID pengarang, lihat database-nya langsung ya. ID pengarang, ID penerbit, ID kategori, sama cover. ID pengarang, terusnya teman-teman ID penerbit, terusnya apa? Satu lagi ID kategori, dan satu lagi adalah cover buku. Cover buku. Baik, sudah ya, simpan. Model sudah selesai semua, walaupun anggota dan peminjaman buku kita buat belakangan gitu ya. Ya, ya, selanjutnya teman-teman kita buat tadi modelnya satu-satu dengan mapping table apa, lalu file name-nya apa, pengarang, lalu penerbit. Selanjutnya tadi ada model buku, agak banyak untuk kolom-kolomnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah model sudah selesai kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat controller, di mana di dalam controller ini ada fungsi-fungsi, metode-metode atau action-action CRUD, get, read, update, delete ya. Oleh karena itu teman-teman, kita buatkan controllernya, nanti app controllers ya, nama kelasnya sesuai nama tabelnya. Misalnya ini buku ya, kita fokus di satu tabel relasi yang nanti ada inner join, buku dengan pengarang, penerbit, sama ya. Sertakan modelnya, use app model book model. Lalu di sini ada exception ketika terjadi nanti kesalahan atau nanti request URL-nya salah gitu ya, nanti dilempar ke exception ya. Kelas buku mengextend ke base controller, dan di sini nanti pastinya di controller ini, di buku controller ini banyak fungsi-fungsi CRUD index ya untuk menampilkan data. Ada misalnya store untuk processing ya, ada update dan delete untuk badan hapus ya. Kita buat satu fungsi itu. Pertama, fungsi index untuk menampilkan data. Pertama, kita ciptakan objek dari kelas buku model dengan nama instannya model, lalu teman-teman kita lakukan join table, nanti disimpan dalam variabel r-buku. Select buku titik bintang, pengarang titik nama, penerbit titik nama, aliasnya pen, karena sudah ada kolom nama biar nggak bentrok ya. Lalu kategori juga ada nama, aliasnya kategori. Nah, ini ada join table, kita lihat dari desain database-nya gitu ya. Lalu terakhir find all, artinya diambil seluruh data. Data ini berupa array asosiatif ya, yang nanti di looping ke view, nama view-nya index juga, tapi di folder khusus, di folder buku. Video sebelumnya kita buat ya news ya, berita, view-nya langsung di bawah folder views. Nah, sekarang karena CRUD cukup banyak ya, kita biar rapi, kita buat subfolder di views, yaitu buku. Lalu di dalam folder buku ada file index.php, dia menerima data array array buku yang kalau sudah di input 10 ya 10 buku. Kebetulan kita baru input 2 buku saja, berarti tentunya nanti 2 baris ya. Tampilannya teman-teman berupa Bootstrap ya. Pastikan dulu koneksi internetnya ya stabil ya. Ya, ini saja coba saya connect karena kita ingin lihat apa nanti komponen Bootstrap. Oke, pastikan teman-teman terkoneksi ke internet. Kalau sudah terkoneksi, teman-teman
Langkah selanjutnya adalah membuka ya panduan ya getbootstrap.com. Kita kemarin pakai versi 5. Kita ke dokumentasinya. Untuk menampilkan data menggunakan table, ini ada komponen ya table, dicari aja ya teman-teman. Atau kalau nggak ada di komponen, di konten ya, di konten tables ya, nanti tinggal di copy aja ya, ambil yang garis-garis kelasnya table gitu ya, yang warna-warni ini mungkin enggak ya terlalu jreng warnanya. Nah saya pakai yang ini, yang belang-belang, nanti kelasnya table strip ya. Nah untuk selebihnya ya konsep HTML ya, ada table header, table body dan seterusnya ya. Berarti yang kita ambil table strip untuk CSS ya. Baik teman-teman, sekarang kita buat controllernya dulu sebelum ke view-nya. Di app lalu controller ya, kita buat controller baru. Kita copy paste saja ya dari news ya yang sudah kita buat sebelumnya, yang migrasi database sama ya, di app controller news yang sudah dibuat sebelumnya, di save as lagi ya, file save as ya. Nama controller barunya adalah, harusnya nanti kategori, pengarang, dan penerbit juga dibuat. Nah, biar cepat waktunya, singkat waktunya, kita langsung ke relasi table, yaitu controller. Ya, oke. Nama modelnya tentu saja model, diganti ya. Lalu fungsinya fungsi index ya, menampilkan data, ya ini tinggal diganti juga. Misalnya teman-teman arbuku, ikuti slide boleh ya, data arbuku ya. Nah ini nama apa namanya, nama instannya misalnya model ya, new model, buat model kita ubah juga ya. Lalu siapkan data untuk dikirim ke view dengan nama misalnya arbuku, karena copy paste ya, apa diganti juga. Dan isi datanya dengan buku ya, dengan data buku ya. Baik teman-teman, berarti $data misalnya nama array-nya arbuku, ini bebas-bebas saja, jangan news, ini model. Oh ya, kita mau join table ya, ini kita mau join table, berarti model find all-nya nanti di ujung nih ya, find all-nya di ujung. Tidak ada clause aware, kita mau tampilkan semua. Model dengan query select ya, select. Slide-nya sudah ada contohnya, select. Dari tabel buku semua field kolom ditampilkan. Pengarang yang ditampilkan hanya nama saja, koma ya. Penerbit ya, yang ditampilkan nama juga. Kebetulan teman-teman ya, ini nama filenya sama semua nih ya. Kalau kita lihat nama filenya, pengarang nama, penerbit nama, buku, kalau buku bukan nama ya, kategori nama. Nanti ambigu kalau join table, maka harus dialiaskan biar tidak ambigu ya, biar tidak bingung si database-nya ya. Maka penerbit kita aliaskan, kalau di slide contohnya pen penerbit ya, koma, kita muat ya, saya enter ke bawah aja. Atau di sini juga nggak apa-apa ya. Habis itu apa teman-teman? Nah, yang ditampilkan titiknya nanti ya di ujung ya. Ya, petiknya di ujung deh ya. Penerbit aliasnya pen, kategori nama aliasnya cut. Ya. Tuh. Ya, teman-teman, apa aja nih biar bagus ya, biar rapi. Pengarang, penerbit, kategori dot nama as cut. Oke ya. Oke. Lalu jangan
jangan langsung file on dulu ya. Di sini ada join table. Ini namanya query buildernya si CI ya. Join ya, dari tabel buku ini kan mappingnya ke buku model ke tabel buku. Dari tabel buku di join ke pengarang, di mana terjadi relasi pengarang sebagai tabel master ada primary key ID, buku di tabel relasi ada foreign key namanya ID pengarang. Penerbit di join lagi buku dengan penerbit ya. Di penerbit ada primary key ID sebagai master data atau data referensi, sama dengan di tabel buku sebagai tabel relasi ada foreign key ID penerbit. Kategori. Coba kita lihat gambarnya ya, biar lebih jelas. Ya. Pengarang ID mengirimkan dutanya ke tabel buku ID pengarang ya. Penerbit ID primary key-nya mengirimkan dutanya foreign key-nya ke tabel buku ya, namanya ID penerbit. Kategori teman-teman, ID sebagai primary key ya, sebagai master data mengirimkan dutanya ke tabel relasi tabel buku ya. Kalau di sini kategori ID ya, tapi kita ikuti database teman-teman, jangan sampai terkecoh. Di slide kadang-kadang beda nih ya. Oh ya, ID kategori ya. Oke teman-teman, nanti kita join satu-satu. Pertama di join ke pengarang dulu boleh. Di mana terjadi relasi pengarang teman-teman ada primary key ID sama dengan foreign key-nya tabel buku bernama titik ID penerbit, ID pengarang. Oke, ini saya copy paste aja ya. Baru terakhir find all. Kalau ada where nanti setelah join, ini belum ada where-nya ya. Copy 2 kali, terusnya ke tabel apa? Coba dicek dulu sebelum copy paste. Oh di sini ya, dalam slide-nya. Jangan sampai salah join ya. Oke, sudah benar. Ya, sekarang ke tabel penerbit. Tabel buku dijoin dengan tabel penerbit. Di mana terjadi relasi di tabel penerbit, ada ID sebagai primary key, foreign key-nya di tabel buku adalah ID penerbit. Jadi teman-teman bekerjanya dengan database ya, yang sudah didesain. Ya, penerbit ID, foreign key-nya ID penerbit, kategori, ID kategori. Teman-teman. Terakhir, tabel buku dijoin lagi dengan tabel kategori. Di mana terjadi relasi, tabel kategori ada ID sebagai primary key-nya, lalu foreign key-nya di tabel buku ID kategori. Itu terakhir find all. Ambil semua. Oke, ya. Lalu teman-teman kirim ke views-nya nama foldernya buku, kita buat subfolder di views slash nama filenya index juga. Jadi antara nama file view dengan fungsi boleh sama, boleh beda gak? Boleh. Misalnya list nama filenya, boleh-boleh aja. Dengan melempar data nanti keywordnya adalah arbook. Ya, seperti itu teman-teman ya. Sudah selesai untuk fungsi indeksnya. Ya, dilempar ke views buku nama folder slash nama filenya index.php menerima data array, nama data array-nya adalah arbook. Ya, selanjutnya teman-teman kita buatkan apa namanya view-nya, folder buku ada index ya. Baik, sama-sama views ya, views. Nah ini ya, buat folder dulu. Kemarin kan untuk template-nya di layouts ya. Sekarang kita buat dulu di views sebuah folder baru. Di views new folder ini ada ya, atau klik kanan new folder juga boleh. Atau di sini ada new folder di samping new file. New folder. Namanya folder buku, kita samakan dengan nama tabelnya. Lalu teman-teman ya, kita lihat layout, misalnya beranda, kita lihat templatingnya, rumah besarnya, layout index isinya sama konten gitu ya, sama konten. Karena di index daftarkan untuk render sectionnya namanya apa? Konten ya.
Baik teman-teman, ini kita save as aja ya beranda ini index.php ke views ya, file kita nggak ngetik lagi ya, save as ke views tapi nggak ke layout tapi ke apa nama filenya tadi, index ya, yang sudah disarankan controllernya ya, index.php ini teman-teman ya, di nama filenya index.php di folder dengan menerima data array ya, array-nya namanya array. Baik, ini kita hapus semua. Jadi rumah besarnya harus ke layout index, lalu kontennya di antara section and section namanya selalu begitu ya teman-teman. Baik, sekarang kita buat apa namanya kontennya, diawali dengan judul kali ya, ya daftar koleksi ya, bebas push ya. Oke, seterusnya tabelnya kita lihat style dari Bootstrap versi ini ya, yang belang-belang ini table kelasnya table strip, saya copy aja. Oke teman-teman, paste di bawah kiri ya. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman di sini ya buat struktur table, ada mapping area tablenya dulu, table header, table body sama table footer ya. Table header baru ada baris tr, ada td. Ya, oke teman-teman. Sekarang kita buat dulu ya, teman-teman. Datanya yang mau ditampilkan apa sih? Kalau di slide ini kita buat fungsi dulu ya, tapi kita skip. Kita satu fungsi dulu. Setelah itu buat routing buku index boleh, langsung kan ya, root get buku, nanti dilempar ke buku controller ke fungsi index karena kita lagi mengerjakan fungsi ya. Baik, di routing itu ada di app config, di folder config roots ya, .php. Oke, ini yang kemarin ya, biar lebih jelas ini kita kasih komentar aja. Ini untuk routing root, ya, ada root misalnya pengarang, penerbit ya, silakan nanti dilanjutkan sendiri. Root book ya, root book ya, satu-satu kita buat, nggak semua teman-teman. Sama ini seperti ini, news kita buat berarti slash buku, nama rute barunya dilempar ke buku controller kan, ke news controller, ke fungsi index. Jadi ada fungsi ya, kan di apa buku controller bukan di news ya. Oke, satu-satu dulu, nanti ada update, ada delete, kita lanjutkan lagi. Sekarang menampilkan data dulu. Routing sudah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat apa namanya view buku. Nah, ini ada array scalar, array satu dimensi, judul, nomor nanti di looping di TH ya, bukan TD ya, TH ya. Table heading dicetak tebal dan di tengah. Oke, nomor ini bikin nomor urut 1, nanti di incremental ya. Ya, nanti di looping pakai for each and for each bawaan dari ya. Oke teman-teman, TH pertama TR-nya tidak di looping, yang di looping adalah TH. Tadi di index ya, bukan TD tapi TH. Oke, seperti di views index, news ya. Ini kan di looping juga. Nah, for each apa gitu ya, lalu and for each. Ini yang di looping di sisi TH. Kalau barisnya jangan, kan cukup satu baris judul kolom. Tapi yang nanti banyak adalah kolomnya. Kolomnya diwakilkan dengan TH. TH itu table heading, cetak tebal dan di tengah. Penutupnya apa teman-teman? Yang penutupnya adalah and for each. Copy paste aja ya dari style sebelumnya. Tutupnya di bawah tutup TH. For each. Tapi nama array-nya bukan news ya. Yang ada di buku, nama array-nya di data adalah R buku. Karena di situ ini R buku. Aliasnya apa nih teman-teman? Bukan R buku, R judul ya.
kita buat dulu ya start judul. Ini belum buat nih start judul teman-teman, aliasnya JDL. Oke, sudah dibuat variabel array-nya nih, tapi belum kita tambahkan di sini ya. Buka PHP, tutup PHP. Ini PHP murni ya. $r_judul yang sudah dibuat tadi, kita buat array scalar atau satu dimensi. Nomor urut, ini judul kolomnya. Jadi kita nggak manual buat TH-nya sampai 5 kali, 6 kali nggak. Jadi di looping. Buku punya ISBN, buku punya apa misalnya teman-teman, top tahun cetaknya ini nggak ditampilkan ya, nanti di bebas-bebas saja dalam pemilihan filenya di file index. Tahun cetaknya nggak judul ya, yang penting judul ya teman-teman ya, jangan sampai lupa nih. Tahun top, tahun cetaknya enggak ya. Lalu siapa pengarang penerbitnya? Boleh ini join table soalnya ya. Oke, selanjut di bawah teman-teman. Pengarang penerbit. Untuk kategori fotonya boleh ditampilkan, nanti belajar upload ya. Foto, atau cover bukan fotonya. Lalu terakhir action untuk view, update dan delete, titik koma, jangan lupa. Nah, nomor urutnya kita mulai dari nomor 1, nanti di incremental nomor dan dari nomor variabel biasa ya. Oke, jadi di sini kapan PHP scripting, kapan mencetak echo sama dengan kapan PHP murni ya. Oke teman-teman, berarti ini kita looping ya. Kita echo-nya tanda tanya sama dengan. Oke, di sini aliasnya JDL ya. JDL. Oke teman-teman ya. Kita buktikan dulu. Tapi belum ada menu, nggak apa-apa. Ya, routing barunya tadi bernama apa teman-teman? Buku ya. Oke, kita buka terminal, lalu kita jalankan server CI-nya, PHP, Spark, ya, Surf. Oke, sudah jalan di http localhost /2.80.80. Ya, di sini ya kita buat localhost /2.80.80. Jadi teman-teman yang lain sudah jalan ya, masih jalan ya. Gitu. Nanti kita buat drop down master data, ada buku, ada kategori, penerbit dan seterusnya. Ya, ini kita ganti menu. Sekarang kita belum buat menu, masih manual, buku. Baru ada judul kolom teman-teman. Error ya, line 6 ya. Oh teman-teman, di sini news ya, belum saya ubah ya karena apa? Copy paste. Jangan sampai lupa teman-teman ya. Oh iya, news harusnya ini apa? Buku. Tadi save as ya. Baik, saya simpan. Saya refresh halaman webnya. Ya, baru ada apa teman-teman judulnya ya. Oke, sekarang datanya gimana? Berarti di table body. Sudah ada. Sekarang kita ke index lagi, kita ke table body. Masuk ke mapping area tabel kedua, yaitu tabel body. Ya, sama ada TR dan TD ya. Kalau di data TD aja ya, tidak dicetak tebal dan tidak di tengah. Kolomnya ada berapa teman-teman? Kita lihat yang sudah jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oh, 9 kolom. Jadi ini sampai 9 kali. Yang di looping bukan TD tapi TR. Datanya 100, nanti ada 100 baris. Ini kita buat konsepnya satu baris. Ada 9 tadi ya? 3, 4, 5, 6, di copy paste aja ya. 6, 7, 8, 9. Oke teman-teman, ini yang di looping. Yang di loopingnya for each lagi. Paste aja, yang di looping TR-nya sekarang, bukan TD-nya. Barisnya ya. Lalu tutup for each-nya ada di bawah TR. Copy lagi. Ya. Tetap sekali boleh.
TR-nya ya. Kalau sudah diinput 100 buku, TR-nya ada 100 kali. Kalau kolomnya ya tetap 9 ya. Baik, sekarang kita mau echo adalah nomor urut di incremental. Nanti di sini echo-nya tanda-tandanya sama dengan PHP 7. PHP 7 ke atas ya, sudah bisa pakai ini. Bahkan 56 sudah bisa juga. Kita pakai echo lagi, ini dolar nomor incremental plus plus. Oke, gitu ya. Lalu ISBN. Nah, ini bukan arjudul. Apa di controller adalah datanya array-nya arbuku namanya. Ini diubah arbuku flat aliasnya apa, kita ikuti flat aja ya. Arbuku aliasnya B. Nanti tinggal panggil kolom-kolomnya menggunakan array asosiatif ya. Di dalam array ini kan B ini array asosiatif, di breakdown lagi kolomnya ISBN, judul, dan seterusnya. Nah, ini nama pen kategori adalah alias dari join table. Nah, ini teman-teman, alias ya. Nih, pengarang nama nggak dialiaskan, penerbit aliasnya pen, kategori aliasnya cut. Jadi tidak diisi foreign key-nya, nanti orang bingung. Atau nanti boleh kita tulis foreign key-nya dulu ya. Oke teman-teman, selanjutnya ya, dalam teksnya kita cetak satu-satu. Apa nih? Dolar B ya, Ray ISBN dulu ya, dites dulu boleh sama judul deh teman. Yang lain ini belum kita cetak ya, bagi judul deh ya, ikutin urutannya judul sama stok ya. Baik teman-teman, kita refresh apakah sudah tampil. Yang masalah di baris 21, oh ini aliasnya masih JDL, mohon maaf, aliasnya B karena copy paste ya, jangan lupa diubah. File save ya teman-teman. Oh salah tempat, mohon maaf, ini tetap JDL, yang ini nih yang B. Oke, ada ininya ya teman-teman ya, bagus ya, CI4 CI3 juga ada sih, kalau ada kesalahan dilempar ke exception ya, ke exception di freeload. Baik teman-teman ya, sudah ada ya, jadi tinggal lanjutkan sampai ke covernya nanti pakai image source ya. Baik teman-teman, sudah berhasil ya kita buat apa namanya looping data buku. Lanjutkan sampai akhir. Copy aliasnya B ya. Habis judul apa sih? Judul stok dulu. Oke, file name-nya stok, ngikutin database ya. Habis itu teman-teman pengarang penerbit, coba teman-teman tidak join table. Kalau di tabel bukunya sih foreign key pengarang ya ID pengarang. ID pengarang. Kata aja kita coba ya. Nah, orang kan nggak tahu ini 1-2 maksudnya apa. Oleh karena itu jangan foreign key, tapi teman-teman join table. Pengarang tidak dialiaskan nama ya. Lalu habis pengarang penerbit pen ya aliasnya ya. Bit aliasnya pen, jadi ambil dari join table ya. Lalu kategori aliasnya cut, seperti yang ada di controller. Penerbit nama aspen biar nggak bentrok, ambigu ya. Kategori nama bentrok lagi dengan pengarang nama aliasnya cut ya. Find all semuanya nanti ya. Oke teman-teman, terusnya ada apa teman-teman? Gambar ya. Untuk gambar kita copy paste saja dari layout header. Kemarin kan ada slider ya. Nah ini img source base URL. Nah, kita ambil
teman kelasnya nggak usah ya. Nanti di use buku index ya, kategori ini IMG source ya, paste. Tapi ya, ini belum ditutup nih. Nah, lalu kalau IMG, tag IMG nggak ada pasangannya ya, langsung self tag, langsung ditutup pada dirinya. Base URL IMG, nama filenya apa teman-teman ya, di folder image belum ada, kita belum punya ya. Di public image 12 no foto. Nah, saya copy paste dulu ya, kebetulan saya sudah punya file gambar dari project sebelumnya. htdocs sum htdocs oke, di_4 ini project sebelumnya, public ada cover buku ya, no cover png. Saya copy ke htdocs CI4 project kita ya, public. Teman-teman nanti cari sendiri bebas ya, atau mau desain sendiri gambarnya bebas. Nama filenya no cover png karena kita belum belajar upload ya, jadi belum ada covernya dulu. Ganti dengan nama filenya di folder image di base url.png. Mungkin terlalu besar, dikasih atribut apa? Width 50% saja, jangan 100% ya, karena ini belum di detail data, masih di halaman index. Terakhir, teman, tombol untuk view ya, tombol untuk apa? Detail ya. Kita pakai icon ya, icon mata biasanya ya. Tapi sementara kita lihat Bootstrap di komponen button. Buttonnya mau primary boleh, mau sukses boleh, danger boleh, info boleh. Jadi saya pakai info ya, biru muda. Nah, berarti saya copy yang ini. Ya, nanti diganti bukan button tapi ahref ya. Nah, ya ini ahref. Kita ambil CSS-nya aja, ahref, nanti diarahkan kemana? Jangan info, tapi apa teman-teman? Detail data bukunya ya, atau show atau apa ya, silakan ya. Dan coba teman-teman refresh halaman web. Oke ya, datang semua ya. Ini join table-nya, cuma gambarnya belum ada nih. Tahan dulu ya, file save. Apakah ada base URL? Oh, no cover. Filenya kurang. Cover png ya. Karena di public lalu image, di sini nama filenya no cover png. Harus sama ya nama filenya. Pantesan nggak tampil. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Belum ada covernya ya. Baik teman-teman, berhasil untuk membuat list buku, seluruh buku ya. Oke, sudah kita tampilkan, termasuk menampilkan gambar. Belum ada covernya, belum di-upload ya. Selanjutnya teman-teman, kita klik detail, nanti tampil detailnya. Karena di sini belum ada tahun cetaknya. Kalau ada yang lain nanti juga belum ditampilkan ya. Artinya kalau di index sebagian saja yang penting-penting saja, tapi detail misalnya ada 20 kolom, 20 kolomnya bisa ditampilkan karena bentuknya nanti baris atau turun ke bawah. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk link detailnya kita copy paste saja atau di slide sudah disiapkan juga ya. Ini view list bukunya ya. Nah, untuk teman-teman detail buku ya, nanti kita pakai extend layout index lagi, section content. Nah, teman-teman bebas memilih nanti CSS dari Bootstrap-nya. Mau label, mau yang lain silakan. Yang penting yang perlu kita lihat adalah tadi sebelumnya ya, untuk linknya yang button-button primary atau kita menggunakan info ya, href buku. Nah, di sini kita cetak BID, kan B aliasnya ID-nya, karena teman-teman routingnya belum ditambahkan. Routingnya kita tambahkan, teman-teman nanti menampilkan ID
Jadi menampilkan satu buku ya. Oke, untuk yang list buku sudah berhasil. Sekarang kita ke fungsi yang kedua, tadi sempat di skip, yaitu fungsi show ID ya, dengan query seperti biasa tapi ada klausa ID, klausa where ID. Buku ID diambil dari $ID yang nanti, lalu first bukan select all ya, find all ya. Kalau first itu nanti tampilnya satu baris data ya. Kalau di PHP native itu page ya, kalau find all page all, kalau satu baris page di PHP native ya. Kalau di framework nanti disesuaikan yang sudah dibuat framework tersebut ya. Kalau di CI satu baris datanya first. Tambah apa teman-teman, where sama find all diganti first, lebihnya sama ya. Oke teman-teman, nama fungsinya show ID. Yang mirip yang ada di sebelumnya kan ada di controller news. Ini juga dia pakai title, nggak pakai ID. Ini mirip seperti ini. Ini saya save as aja ya, atau saya copy aja ya. Saya copy ya, nanti fungsinya kita ganti. Controller ya teman-teman, di bawah fungsi sudah di copy ya teman-teman, sudah dipaste ya. Sudah dipaste tadi ya. Ini kita ganti dengan show, lalu parameternya ID bukunya, lalu modelnya bukan news. Modelnya apa teman-teman ya, model buku. Model ya. Sebelumnya di atas pakai model ya. Bebas, penamaan variabel bebas. Yang penting di sininya nama modelnya ya buku model. Ini datanya jangan buku karena cuma satu, mungkin buku saja ya. Ini enggak news model gitu ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita lakukan join table. Nah ini kayak gini ya. Ini saya copy paste aja nih, nanti where-nya belakangan ya. Ini saya hapus first ya, ini first ya. Ini sudah ada where-nya oke. Nah, ketik lagi ya. Nah, atasnya teman-teman ini sama seperti di atas, sama persis. Select buku, pengarang, penerbit, join sama. Oh ya, ini bukan find all. Where-nya cuma satu, nggak dua. Ya, kita letakkan di atas saja teman-teman. Kita letakkan di atas saja di sini ya. First-nya baru di bawah. Where ID. Karena join table, sebutkan tabelnya dulu. Tabelnya adalah buku titik ID, lalu variabelnya adalah show ID, di sini $ID. Oke, teman-teman ya. Kalau error nanti ke exception. Ini bukan data news tapi data teman-teman. Dilemparnya teman-teman ke folder buku. Filenya apa? Samakan dengan nama actionnya, nama metodenya show boleh. Bedain boleh juga, bebas-bebas saja dengan ngirim data. Datanya keywordnya buku. Oke ya. Oke teman-teman, ada yang terlewat atau tidak? Coba kita cek dulu. Sepertinya sih tidak ya. Baik teman-teman, seperti itu. Kalau sudah, sekarang mau di testing boleh juga. Ini kan array ya, print r teman-teman $data ini buat ngetes aja apakah tampil ya. Terusnya teman die, matikan ya. Ini buat ngetes aja data buku ya. Sekarang tambah rutenya copy paste dari sini, dari news ya, di copy. Di slide sudah ada penjelasan ya. Ini buku, jangan any apapun. Kita ingin bilangan bulat, integer ya. Dalam slash dipakainya integer. Coba kita lihat dulu routingnya.
Nah ya, pakai numerik, bukan yang integer 6 ya, numerik. Bukannya ini, bukannya teks ya. Ini bukan news, ya buku controller. Nama fungsinya show tadi ya. $1 agar bisa dibaca di controller. Oke ya. Dan saya simpan, kita lihat database-nya saja. Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, ID-nya 1, Pilpres Presiden Republik Indonesia, ID-nya 2. Kita ganti nanti ya secara manual. Ya, shift reload. Sekarang buku 1. Nah, sudah ada array-nya ya. Buku 2 Sejarah Kemerdekaan, kalau 2 tadi Pilpres ya. Ya, Pilpres. Sudah dapat teman-teman. Jadi untuk ngetrace-nya di controllernya boleh di print R. Ini array ya, untuk mencetak array. Kalau sudah berhasil, ini kita komen saja. Dilempar ke buku, filenya show. Kita mau pakai komponen apa nih di Bootstrap? Misalnya komponen, teman bebas-bebas saja ya. Canvas ini ada gambarnya ya. Atau kita pilih cut ya. Jangan carousel kan slider ya. Nggak pas ya kalau cut. Nah ini juga boleh. Atasnya ada cover buku, ada judul buku, lebihnya di paragrafnya ada tahun cetak, ada stok dan seterusnya. Terusnya ada go somewhere. Kita balikan ke halaman index gitu ya. Baik, ini saya copy saja di komponen cut teman-teman ya. Copy. Sebelum copy ini, teman kita save as dulu ya. Use show ya. Use buku. Nah ini ya. Rumah besarnya tetap kita pakai teman-teman. Ada layout index sama konten. Ya ini indeksnya kita save as. File save as. Jadi nama filenya adalah show. Hapus semua nih ya. Kecuali end section. Ya, rumah besarnya template-nya seperti ini, layout index sama konten end section konten ya. Baik, setelah itu baru dari si komponen Bootstrap cut ini kita paste teman-teman. Oke, source-nya ngikutin index. Source-nya ngikutin index. Nah, ini ya, base URL. Fit-nya nanti silakan kalau ingin disesuaikan. Out diganti apa teman-teman? Ini alternatif teks ya. Fit deh. Berapa persen? 50% juga boleh. Atau besaran dikit. Nah, deh. Oke, gitu ya. Cut title-nya diganti teman dengan echo ya. Echo-nya tanda tangan. Tanda tanya sama dengan tutup. Nah, yang dikirim karena tadi satu baris ya, nggak perlu di looping teman-teman ya. Kan first ya, berarti satu baris nggak perlu for each. Nah, apa nih teman-teman, data array-nya keywordnya apa? Buku. Oh, buku. Jadi teman-teman $buku seperti indeks ya teman-teman. Ini dikasih kurung siku. Kurung siku, ini kan judul. Judul file name-nya adalah title. Ya, gitu ya. Paragrafnya kita ganti dengan kalimat biasa gitu ya. Tes dulu satu, yang penting ada judul itu ya. Routingnya sudah. Yang tadinya array ini kita sudah uncomment, kita shift reload. Ya teman-teman, index title undefined ya di sini ya teman-teman ya. $buku title katanya sih, oh bukan title, judul. Mohon maaf. Kita file name-nya apa? Judul bukan title. Oke, selalu dites sedikit-sedikit dulu ya, jangan sekaligus. Judul, kalau sudah boleh lanjutkan. Agar apa? Kita belum ngetik banyak nih ya. Ngeceknya enak teman-teman. Tapi kalau sudah banyak nanti ngeceknya ya lumayan lama. Kasih preload. Harusnya sih nggak error ya. Nah ya, sudah ada no cover, sudah ada judul. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita lanjutkan.
indikasi pembatas kali ya, horizontal rule. Ini batas saja. Nah, ketik deh di sini ya. Apa teman-teman, ISBN. Menggunakan tabel boleh, ini biar cepet aja. Kasih BR ya, big row. Pindah baris nanti ya. Nah, berarti ini kita copy paste ISBN sesuai judulnya ya. Teman-teman ISBN. Ya udah di copy paste sebanyak datanya. Ada 8 ya? 9 ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Detil ya. Habis ISBN judul sudah, tahun cetak. Urutannya bebas, boleh ngurut boleh enggak sesuai database. Judul, tahun cetak, stop. Enggak ngurut juga nggak apa-apa teman-teman. Tahun cetak, file name-nya tahun cetak. Ini nama kolom ya. Buku ambil dari mana teman-teman? Buku ini, buku ambil dari controller. Show buku menerima data, keywordnya adalah. Oke, ini kita lanjut tahun cetak. Jadi labelnya diganti juga ya. Jangan lupa copy paste nih ya. Ya. Lalu pengarang tadi aliasnya nggak dialiaskan nama ya. Join table, pengarang. Ini buku nama. Lalu penerbit, dan buku apa? Pen, ini aliasnya ya. Lalu kategori buku, buku K. Lalu ada fotonya di atas ya. Sudah ada, no cover. Oke, ini berarti nggak kepake lagi ya. Pengarang, penerbit, kategori. Coba lihat di database. Oke, covernya nggak usah. Baik, teman-teman sudah selesai. Ini jangan go somewhere, go back kembali ya. Kalau udah lihat view-nya mau balik, berarti ini href-nya apa? Ikuti yang ada di index ya. Atau di mana teman-teman? News ya. Atau di slide juga sudah disiapkan teman-teman untuk yang detail atau show. Ya, base URL / buku, base URL / buku. Copy paste aja ya. Ada di show ya. Red, base URL / apa? Oke, teman-teman, saya simpan. Saya shift reload. Nah, lengkap ya semua ya. Ini kurang besar. Nah, CSS-nya aja teman-teman dimainkan. Misalnya 28 tambah 10 ya, bebas-bebas aja. Nah, gitu ya teman-teman. Silakan. Tapi ininya kebesaran ya gambarnya ya. Ya, diganti misalnya 25% aja. Gak apa-apa, bebas-bebas aja teman-teman. Shift reload. Width-nya apa teman-teman? 25%. Ya, nanti teman-teman apa? Sesuaikan ya. Oh, gambar ini menyesuaikan ini ya teman-teman nih. Ganti 20 aja deh. Nah, gitu ya teman-teman. Persilakan. Go back-nya berhasil nggak? Go back. Balik ya. Oke, teman-teman, berhasil. Sekarang kita terakhir biar kita nggak ngetik manual di sini ya. Ini berhasil sejarah kemerdekaan ya, detail. Oh, belum ya? Belum. Oh, di sini juga belum nih. Menunya 2 ya. Ada di drop down sama detailnya belum ya. Ini teman-teman sama seperti yang ada di berita. Nah, ini yang ngeling ya. News content kalau kita buku yang keberapa. Oke.
Dalam slide juga sudah disiapkan. Untuk di indeksnya nanti button primary kalau kita info ya. Hrefnya buku /BID, ikutin ini ya, terusnya detail. Hrefnya /buku /BID. Oke, berarti ke indeksnya teman. Oh iya, belum nih. Hrefnya teman-teman, datanya sama dengan sebelum tanda tanya sama dengan /buku ya, /buku ya $B ID-nya kita panggil. Oke teman-teman, detail info ya. Belum ada menu, kita ketik manual buku. Detail. Ada ya, buku 2. Oke, go back. Lalu sejarah kemerdekaan detail. Sejarah kemerdekaan go back. Hasil ya, tapi untuk buku kita buat coba di drop down, berarti di menu ya, teman-teman. Menu di use layout ya. Menu.php. Kemarin sudah ada home, sudah tentang kami, news ya. Nah ini teman-teman drop down-nya diganti master data ya. Keterangannya bebas-bebas saja. Master data apa nih? Baru buku harusnya ada pengarang, penerbit ya, dan pengarang. Teman-teman buat ya CRUD-nya untuk pengarang, penerbit, dan seterusnya. Penerbit, walaupun masih kosong nih. Satu lagi kita copy kategori. Ini master datanya ya. Di relasinya ke tabel buku. Ini kategori. Ini divider untuk pembatas. Something else here ganti dengan buku. Nah ini URL-nya, href-nya kita samakan seperti di atas. Copy aja. Tanda tanya sama dengan base URL /news. Kalau buku berarti /buku. Oke, /buku. Biar kita nggak ngetik manual di URL. Routingnya sudah, modelnya sudah, controllernya sudah. Sekarang tinggal back teman-teman di Freeload. Master data. Yang lain belum ada nih, tapi buku ada. Coba kita ke berita dulu. Jalan semua ya. Karena sudah ditambahkan di routing. Paling halaman depannya nih belum diubah, masih bawaan dari Bootstrap ya. Master data. Baik teman-teman, sudah berhasil kita membuat CRUD untuk buku, tapi CRUD-nya baru sampai create, baru sampai read ya, create-nya belum, create-nya nanti. Demikian teman-teman, kita baru satu tur dulu untuk read, membaca, baik membaca seluruh data maupun detailnya, maupun detail dengan fungsi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.